Apakah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit bagi kita sekalian? Kalau iya, mari kita bertepuk tangan tanda bersyukur pada pagi hari ini. Apakah telur Paskah sudah siap? Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut dan memuji Tuhan Yesus, karena inilah hari kemenangan. Dia yang mati bangkit dari antara orang mati. Maut dikalahkan, menjadi pengharapan baru bagi siapapun yang percaya kepadanya. Tapi mengapa kamu berkumpul di sini? Kami mencari Dia yang mati dan dibaringkan di tempat ini. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Syukur kepada Allah. Beritakanlah kepada dunia, Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Haleluya. Karya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangannya tetap. Haleluya. Surya selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Kuasa kubur menyerah. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Di dalam perayaan rasa syukur atas hari Paskah hari ini, maka kita percaya dan imani bersama-sama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Selamat hari Paskah bagi kamu, saudaraku. Yesus telah bangkit. Haleluya. Selamat hari Paskah juga bagimu. Sungguh Yesus telah bangkit. Haleluya. Akan duduk kembali.
Kita akan bermazmur dari Mazmur 118, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ke-9. Mazmur 118, bait yang pertama sampai yang ke-9 yang berbunyi, nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah bangsa Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin firman Tuhan. Kita menyambut Mazmur dengan mengangkat pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya dan berikan kita, mari kita bersukaria. Saudara-saudara, di dalam rasa syukur kita, di dalam merayakan Hari Paskah di tahun ini, mari dalam sebuah kerendahan hati, bahwa dalam melakukan segala perintah, melakukan segala nasihat Tuhan, kedagingan kita lebih menurut ketimbang roh kita, roh Allah itu sendiri. Karena itu saya mengajak kita dalam sebuah pengakuan, ya Yesus yang bangkit. Sering kami merasa diri benar dan tidak berdosa. Bahkan kami tidak tahu lagi bahwa yang kami lakukan adalah dosa. Karena sudah terlalu sering kami lakukan dan menjadi kebiasaan. Juga sering menutupi kesalahan kami dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan
yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah hari ini dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti manusia, semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Terpujilah firman-Nya. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, di hari Paskah yang kita sedang rayakan di pagi hari ini, kita akan menjadikan firman Tuhan sebagai pengajaran yang hidup, sebagai pengajaran yang menjaminkan hidup kita, bahwa sesungguhnya Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Karena itu, mari kita siapkan pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah, pencipta langit dan bumi. Engkau Allah yang telah memeliharakan cinta kasih, pemeliharaan dari Tuhan kepada kami umat-Mu. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, di hari Paskah ini, di masing-masing rumah, di tiap-tiap kamar, di tiap-tiap tempat, seluruh dunia, umat yang percaya dalam Kristus sungguh merayakan peristiwa kebangkitan-Mu di hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan dalam persekutuan kami jemaat baru, ketika kami masih mulai menikmati hidup, nafas yang masih Tuhan anugerahkan. Izinkan kami Tuhan untuk boleh terus memakai seluruh hidup kami untuk memuliakan Engkau Allah yang bangkit, Yesus yang bangkit, yang sedang kami rayakan hari ini. Layakan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk dibimbing dalam sebuah pengajaran firman Tuhan di saat ini. Hamba-Mu penuh dengan kelemahan dan umat-Mu penuh dengan keterbatasan. Karena Tuhan layakan kami untuk mendapatkan pengajaran pada saat ini. Berfirmanlah ya Allah ya Tuhan kami. Demi Kristus Tuhan yang bangkit, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Dan baiklah kita mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikian sabda Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci dan yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Katakan bersukacita adalah kita sekalian Bapak Ibu yang merasakan betapa luar biasanya pembacaan Injil Tuhan pada hari ini. Kure sumanga puang tu kadami. Duduk kembali. Shalom bagi kita sekalian. Bagaimana rasa dan suasana Paskah di tahun ini? Ada sukacita di setiap kehidupan kita. Amin. Bahwa meskipun di tahun ini sekali lagi saya katakan bahwa kita beribadah di masing-masing rumah, di masing-masing tempat, tetapi kebangkitan, keselamatan dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak mengurangi rasa sukacita itu. Saudara-saudara, kalau kita membayangkan bagaimana Maria Magdalena dengan penuh rasa untuk ke kubur Yesus, melihat dan mengunjungi kubur itu dalam satu pengharapan iman bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi terhadap kubur itu. Makanya ia ke sana dan apa yang ia lihat, apa yang terjadi di kubur itu, batu yang menjadi penutup pintu kubur Yesus itu berpindah tempat. Di daerah Palestina, hitungan hari-hari itu masih berlaku. Ini menjadi satu kepercayaan bagi orang Palestina bahwa selama 3 hari roh orang mati masih ada di sekitar makam itu. Rohnya masih ada di sekitar makam itu. Tetapi setelah 3 hari, maka mayat itu sudah rusak dan membusuk. Barulah kemudian roh itu meninggalkan makam itu. Ini merupakan suatu tradisi masyarakat setempat untuk pergi ke kuburan pada hari ketiga setelah pemakaman. Oleh sebab itu, jika Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada pagi-pagi pada hari ketiga adalah ya tentunya hal yang lumrah ya dalam sebuah budaya. Tetapi yang saya bayangkan ketika saya ada pada saat itu, seolah-olah saya ada pada saat itu, saya membayangkan bagaimana seorang Maria yang penuh pengharapan itu juga sungguh mengalami suatu hal yang tidak enak, sungguh mengganggu perasaan dan pikirannya. Nah, ketika di kubur Yesus, Maria Magdalena melihat kubur itu batunya telah bergeser. Ia sangat terkejut, ia sangat sedih, dan ia berlari begitu cepat menjumpai para Petrus dan murid-murid lainnya. Entah bagaimana cara Maria menyampaikan berita itu.
Tapi ini merupakan ciri khas dari seorang Maria Magdalena. Ia menyimpulkan dengan cepat dan berkata bahwa Tuhan telah diambil orang dari kubur. Tidak tahu di mana ia meletakkannya. Padahal kalau kita secara detail melihat pembacaan Injil Yohanes pasal 20 ini, Maria hanya ada di luar sana, di luar kubur itu, dan ketika Maria datang dia hanya melihat posisi batu yang sebagai penutup kubur itu bergeser. Tetapi ia tidak masuk ke dalam kubur itu untuk melihat benarkah Yesus atau guru itu diambil orang. Dia hanya melihat lalu berlari dan mengatakan kepada Petrus dan murid-murid yang lain bahwa Tuhan telah diambil orang. Entah di mana mereka meletakkannya. Itu mudah menyimpulkan sesuatu tanpa mengolahnya, tanpa melihat yang real, yang sebenar. Karena ini berita yang datang kepada Petrus dan murid-murid, maka Petrus juga dan murid-murid yang lain berusaha untuk segera ke kubur itu. Petrus agak lambat ke kubur itu dalam sebuah perjalanan ke sana, tapi murid-murid yang lain juga begitu cepat berlari kencang sampai ke kubur itu. Tetapi murid-murid yang lain di luar Petrus itu seperti Maria Magdalena, dia hanya ada di luar kubur itu, tidak untuk masuk melihat apakah benar mayat Yesus, tubuh Yesus itu diambil atau diletakkan di mana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus pun masuk ke dalam kubur itu dan benar batu penutup kubur itu telah terbongkar, telah bergeser tempat. Tetapi Petrus menjadi orang yang sangat teliti, ia langsung masuk memeriksa ke dalam kubur itu, dan memang yang tertinggal adalah kain kafan dan kain peluh. Murid-murid lain juga datang berdatangan ke kubur Yesus dan mereka melihat dan percaya bahwa memang Yesus tidak ada lagi di dalam kuburnya. Saudara, bukankah ini yang diberitakan dalam kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati? Di dalam kegundahan perasaan Maria, tiba-tiba saja ada yang bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria sempat berpikir bahwa ini adalah penjaga taman kubur itu, dan dia tidak menghiraukan suara itu. Tapi ketika dia mendengar bahwa dia menyebutnya Maria, maka ia mengenal suara itu, suara bahwa itu adalah Yesus. Maria tersadarkan dengan panggilan Maria. Yesus manggilnya, Maria mengenal suara itu. Lalu Yesus berkata pada ayat yang ke-17, "Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku." Saudara-saudara, Maria melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus kepadanya. Maria pergi untuk menyatakan kepada banyak orang bahwa aku telah melihat Tuhan. Perhatikan, kata melihat. Bahwa sebenarnya Maria melihat Tuhan dengan mata. Maria melihat Tuhan dengan pikiran. Maria melihat Tuhan dengan hatinya. Mata, pikiran, dan hatinya sungguh-sungguh mengalami suatu penglihatan. Maria telah melihat Tuhan dalam penuh kesadaran. Ia tidak mengarang cerita. Ia tidak menggosipkan sesuatu yang tidak benar. Tapi ia menceritakan sebuah cerita yang benar-benar isinya adalah kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan, apakah benar juga kita yakin? Meskipun mata kita tidak melihat peristiwa kebangkitan itu, tapi pikiran dan hati kita, apakah kita percaya bahwa benar Yesus bangkit dari kematian? Apakah benar apa yang disampaikan oleh kitab suci
bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga itu adalah berita benar. Inilah yang menjadi berita pokok Paskah yang kita rayakan pada pagi hari ini. Kebangkitan sudah melekat dalam pikiran, jiwa, dan iman kita. Karena itu tugas kita bukan lagi membuktikan kebangkitan Yesus. Ingat itu. Tugas kita sekarang ini bukan lagi untuk membuktikan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi ada dua makna yang menjadi tugas kita dari kebangkitan perayaan Paskah hari ini. Yang pertama, kebangkitan adalah pusat dari pemberitaan seluruh isi Alkitab. Kebangkitan adalah pusat dari pemberitaan seluruh isi Alkitab. Bahwa seluruh Alkitab menceritakan, mengisahkan, mengarahkan kita kepada kebangkitan Yesus. Bukankah penciptaan? Bukankah perjalanan umat Tuhan? Bukankah pembuangan? Bukankah kelahiran dan kematian? Semuanya berpusat pada kebangkitan Kristus. Bahkan masa depan juga menjadi pengharapan karena adanya kebangkitan Kristus. Kebangkitan memberi jaminan akan adanya pengharapan masa depan bagi kita sekalian. Saya percaya dan saya juga percaya bahwa kita juga percaya di setiap rumah bahwa pergumulan kita, wabah COVID-19, pergumulan kita untuk kapan waktunya kita berkumpul kembali bersekutu di tempat ini. Kapan waktunya Tuhan memulihkan seluruh keadaan bangsa dan negeri ini. Tapi lewat peristiwa kebangkitan Yesus, ketika kita rutin membaca firman Tuhan, maka sesungguhnya kita diarahkan oleh Roh Kudus pada peristiwa kebangkitan untuk kita percaya bahwa benar Dia telah bangkit. Hal yang kedua yang kita memaknai pada hari ini adalah kebangkitan adalah hidup baru. Kebangkitan adalah hidup baru. Kebangkitan Yesus adalah sinar yang telah datang menerangi kegelapan. Sinar yang dipancarkan Yesus akan memimpin kita mengarungi hidup yang baru. Oleh sebab itu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus adalah juga kebangkitan kita untuk percaya akan kuat kuasanya. Dengan peringatan kebangkitan Yesus ini, biarlah kita menumbuhkan iman percaya kita kepada Yesus dan kita mengalami hidup yang baru. Hidup baru yang membawa kita kepada pengharapan. Bukan hanya saja hal-hal kita mewarisi dalam kerajaan Allah sesudah mati, tetapi juga harapan akan hal-hal yang kita gumuli kini dan di dunia ini. Roh Kudus memberkati kita. Selamat kita merayakan hari Paskah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dulu sejenak. Betapa karya Tuhan luar biasa bagi kami. Tuhan selalu berangkat dalam sebuah tujuan. Dan tujuan Tuhan itu menjadi berita hari ini. Bahwa peristiwa kematian-Mu di kayu salib, ya Yesus, pengharapan kami tidak terkuburkan untuk selama-lamanya dalam kubur-Mu. Tetapi dalam kubur itu tubuh-Mu telah bangkit. Semakin meyakinkan dunia ini bahwa apa yang telah diberitakan oleh kitab suci, yang adalah kebenaran, juga telah kami baca dan dengarkan pada saat ini. Bahwa bukan tugas kami lagi untuk membuktikan tentang kebangkitan. Kami tidak lagi berdialog untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang kebangkitan.
Tapi ada dua makna yang harus kami kerjakan. Bagaimana kami mengerjakan bahwa kebangkitan Tuhan memberi kami pengharapan yang pasti. Kebangkitan Tuhan membawa kami menjadi hidup baru, manusia yang baru. Di dalam pengharapan dan hidup baru itulah hati, jiwa, dan pikiran kami sungguh menyaksikan betapa indah kebangkitan-Mu ya Yesus. Diberkatilah setiap kami yang beribadah di masing-masing rumah, di masing-masing tempat pada saat ini. Bahwa virus COVID-19 tidaklah berkuasa dibandingkan Tuhan Yesus. Kami diajar untuk merenungkan bagaimana kami bergumul dalam pengharapan. Kami diajarkan oleh-Mu bagaimana kami bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, dari masing-masing rumah, dari masing-masing tempat dan ruangan, mari dalam iman kita menaikkan doa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi para murid-muridnya. Dan kita sungguh mengimani doa itu. Dan kita berkata bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunikan kesalahan kami, seperti yang juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Dengan seluruh umat Allah di segala tempat dan abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan penuh iman bahwa Yesus sudah bangkit. Dia pengharapan kita sekalian. Mari kita berkata bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kebenaran Tuhan. Namun itu kita diingatkan dari firman Tuhan dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-21 yang berbunyi, Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Mengiringi persembahan kita angkat pujian berlimpah sukacita di hati. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hati.
Di hatiku damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Di hatiku kini tiada lagi penghukuman di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa syafaat, kita bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan, ya Allah kami. Kami boleh menyatakan rasa syukur kami lewat peribadahan saat ini. Kami memberikan persembahan syukur kami melalui pundi, melalui persembahan syukur bulanan, dan bahkan melalui persembahan lainnya. Semuanya kami angkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami di jemaat. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam persekutuan kami pada saat ini, bahwa meskipun kami beribadah di tiap-tiap rumah, di tiap-tiap tempat, tapi kami percaya dan imani bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sekalipun. Engkau Allah yang tidak terbatasi oleh ruang dan tempat, sebab Engkau Allah yang transenden. Engkau Allah yang hadir dari sorga turun ke bumi untuk menilik kehidupan kami umat-Mu yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan. Di dalam doa syafaat Tuhan, dalam persekutuan kami, dalam pengharapan iman kami berdoa bagi mereka yang sakit, Ibu Kristina Alik, Ibu Paulina Titawano, Saudara Gayus Pradana Andreas, Ibu Westi Eden, Ana Jason Sinaga, dan bahkan Tuhan, mungkin ada di antara sedang jemaat-Mu yang sedang bergumul atas keluarga mereka yang dalam kelemahan tubuh. Di dalam iman, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan akan pergumulan saudara-saudara kami ini. Demikian juga Tuhan, dalam pengharapan kami bersyukur atas pertambahan usia bagi Reski S. Mangalik ke 23 tahun, El Harfai Amureza Sumbung ke 5 tahun. Terpuji nama-Mu Tuhan atas pertambahan usia yang mereka boleh alami di dalam kehidupan mereka. Semuanya karena perkenan Tuhan, mereka boleh mengalami umur yang panjang. Demikian juga Tuhan dengan pergumulan akan almarhum Bapak Markus Pasa. Di tengah-tengah istri dan anak-anak dan cucu ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kehidupan kami di Kabupaten Baru ini sebagai orang yang percaya mengalami pergumulan bersama-sama dengan keluarga almarhum. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka sepeninggal almarhum Bapak Markus Pasa. Demikian juga Tuhan dengan persekutuan kami jemaat baru, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG,
tata usaha dan koster, tim multimedia, pemain musik, dan bahkan seluruh kami yang terlibat Tuhan dalam persekutuan ini. Tuhan mau memakai kami untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, meskipun kami beribadah melalui media demikian. Kami imani Tuhan, bahwa melalui media demikian, kami tidak terbataskan untuk berjumpa dengan Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah pemerintah kami. Berkatilah pemerintah di Kabupaten Baru ini, sehingga dalam tanggung jawab pemerintah bangsa dan negara kami dan daerah Kabupaten Baru ini Tuhan, sungguh-sungguh dapat memikirkan yang terbaik di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Diberkatilah kami Tuhan sepekan ke depan, dan seluruh tanggung jawab kami dalam pekerjaan kami, baik yang masih ke kantor maupun yang bekerja dari rumah, maupun buruh-buruh harian Tuhan berkati, maupun orang-orang tua kami yang telah lanjut usia dan bahkan dalam masa pensiunnya. Berkati anak-anak kami Tuhan yang belajar dari rumah, berkati mereka bertumbuh dengan baik, berkati studi mereka, berkati harapan dan masa depan mereka Tuhan. Berdoa bagi kehidupan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, gereja Toraja secara khusus, Tuhan berkati untuk senantiasa boleh memandu seluruh umat-Mu di dalam mempersiapkan ibadah-ibadah di dalam peribadahan di tiap-tiap rumah dengan kondisi demikian. Terpujilah nama dan kuasa-Mu Tuhan. Berbagai pekerjaan akan kami lakukan, tapi semuanya kami awali hanya karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang telah bangkit, menyatakan kuasa-Nya bagi kami sekalian dan bumi ini. Kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pergilah, beritakanlah kepada dunia bahwa Kristus telah bangkit. Dialah keselamatan. Kami akan memberitakannya kepada dunia dalam kata, karya, dan perbuatan kami. Saudara-saudara, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
nyanyian syukur dengan mengangkat pujian Allah mengutus. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita. Pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku. Maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom, selamat hari Paskah. Kita sungguh bersyukur bahwa hari ini kita boleh menikmati ibadah bersama-sama dalam perayaan Paskah. Meskipun kali ini ibadah di multimedia di gereja dan sidang jemaat dari masing-masing rumah, tetapi tidak mengurangi